Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam 7 menit ke depan, saya akan menyampaikan kajian Islam dengan judul Peran Seorang Ayah dalam Mendidik Anak. Kajian ini bersumber dari jurnal yang berjudul Peran Ayah dalam Pendidikan Islam Anak Perempuan halaman 157 sampai 158. Pada jurnal tersebut disebutkan bahwa dalam Al-Quran peran ayah dalam mendidik anak-anaknya seperti Quran Surah As-Saffat ayat 100 sampai 102 yang menceritakan kisah Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah. Terdapat juga Quran Surat Al-Luqman ayat 13 sampai 19 yang menceritakan cara Luqman dalam mendidik anaknya. Ada lagi Quran Surah Al-Qasas ayat 26 sampai 27 yang menceritakan peran Syekh Madian sebagai ayah. Serta Quran Surah Yusuf yang banyak menguraikan peran Nabi Yakub alaihissalam sebagai ayah. Dalam jurnal lain yang berjudul Pengaruh Peran Ayah Terhadap Determinasi Diri Remaja, hasil penelitiannya menemukan bahwa peran ayah sebagai pemberi perhatian dan kasih sayang berpengaruh terhadap rasa kemandirian. Peran ayah sebagai konsultan dan penasehat berpengaruh terhadap rasa kompetensi, dan peran ayah sebagai sumber daya sosial dan akademik berpengaruh terhadap rasa keterhubungan remaja. Dengan nilai penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran ayah pada anak perempuan dan juga laki-laki tidak berbeda. Berdasarkan ayat Al-Quran dan penelitian yang sudah disebutkan, realitanya peran ayah dalam mendidik anaknya justru cenderung rendah, dan ayah juga cenderung menjaga jarak dari anak-anaknya. Pernyataan tersebut adalah salah satu penelitian Andayani dan Kuncoro tahun 2007. Saya juga pernah mendengar bahwa anak yang dekat dengan ayahnya akan memiliki manfaat, antara lain yakni yang pertama, meningkatkan kecerdasan. Lalu yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri dalam anak, lalu melatih emosi, dan juga terhindarkan dari perilaku negatif, serta membantu mengembangkan bakat dan mencegah terjadinya gangguan mental. Kata Ustadz Budi Ashari dalam dakwahnya, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa kalau melihat kerusakan pada anak-anak, maka kebanyakan penyebab utamanya itu adalah dari para ayah. Memang seorang ayah itu sibuk di luar, jarang ketemu anaknya, terus kemudian begitu anak mendapatkan suatu bermasalah, tiba-tiba Ibnu Qayyim menyalahkan ayah. Padahal seorang ayah jarang ketemu anak. Ibnu Qayyim bilang kalau sebenarnya urusan kebaikan tuh sumber utamanya ya di diri seorang ayah. Contohnya seperti ini, seorang anak diajarin makan pakai tangan kanan. Karena Nabi bersabda, makanlah dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Karena yang makan dengan tangan kiri itu setan. Dan anak diajari ilmunya, kemudian dia lupa, ingatkan lagi bahwa makan itu pakai tangan kanan. Lalu si anak main, setelah diingatkan pakai tangan kanan, dia lupa, dia main, lupa lagi, diingetin lagi sepanjang hari. Lalu sekian detik saja, anak kelihatan bapaknya minum dengan tangan kiri, biasanya bapak itu kurang bisa peka dan gak merasa bersalah sama sekali. Padahal itulah masalahnya. Kesalahan yang dilakukan sang ayah sedetik saja, maka anak akan merekamnya dan meniru perilaku salah dari seorang ayah. Lalu contohnya misal kebaikan. Hebatnya kan suara ayah sama suara ibu itu berbeda. Bapak suaranya lebih besar, sedangkan ibu cenderung merdu, kecil, rendah, suaranya nggak sebesar ayah. Nah itulah letaknya di hati anak juga berbeda. Ketika misalnya sudah azan subuh, ibunya sudah bangunin dari mulai nada paling rendah sampai nada paling tinggi. Ibunya udah mulai capek bangunin anaknya, tapi anaknya nggak bangun-bangun. Tapi kalau bapaknya cuma buka pintu dan ngebangunin, cuman pakai satu kata aja langsung bangun seorang anak itu tadi. Disitulah peran ayah memang sangat berpengaruh terhadap perilaku seorang anak. Saya juga sempat membaca akun Instagram yang mengajarkan ilmu parenting, bahwa bonding anak dan juga ayah itu nggak tercipta begitu saja. Berbeda dengan ibu yang secara naluriah
si anak membutuhkan ibunya, tapi tidak dengan seorang ayah. Jadi agar sang anak bisa ikut merasakan kehadiran seorang ayah, ayah haruslah mengatur kapan waktu yang benar-benar sudah disiapkan untuk bersama anaknya. Dari berbagai sumber yang dikatakan oleh kreator Instagram itu tadi, yang saya baca mengatakan bahwa umur seorang anak newborn sudah bisa menangkap sekitarnya. Dia sudah bisa merekam apa yang terjadi di lingkungannya. Jadi bayi juga manusia yang bisa menangkap emosi yang diberikan kepadanya. Dan bayi adalah perekam dan peniru yang hebat. Sama seperti yang dikatakan Ustadz Budi Azhari tadi. Jadi ketika ayah ingin dekat dengan anaknya, pastikan tanam dahulu rasa cinta kepadanya itu sedari awal sedini mungkin. Memang proses menanam rasa cinta seorang anak kepada ayah tak sebentar dan butuh kesabaran yang maksimal karena berdasarkan pengalaman dari beberapa orang yang menanamkan rasa cinta anak kepada ayahnya membutuhkan waktu yang tak sebentar, tapi pastinya dengan usaha yang konsisten kita akan bisa merasakan balasan dari usaha yang sudah dilakukan. Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.